Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube saya, Ria Abriana. Video kali ini saya mau nge-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Nah, kali ini saya mau berkegiatan tentang bersih-bersih kamar gitu ya. Ikutin terus video saya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya agar saya semakin semangat bikin video-video selanjutnya. Dan bila berkenan, follow juga ya Instagram saya yang ada saya tulis di atas layar. Buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan juga terima kasih. Buat teman-teman solid saya juga, saya ucapkan terima kasih. Nah, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Dan tidak bosan-bosan juga saya mau mengingatkan tentang jaga kesehatan karena ini masa pandemi ya. Nah, kalau video kemarin saya jemur-jemur bantal, guling gitu ya. Kali ini kegiatan tadi sore saya mau bersih-bersih kamar dan ganti spray gitu. Nah, ini udah seminggu ya saya nggak ganti spray, jadi saya mau ganti spray dulu. Nah, udah kelihatan tadi itu ya, kamarnya berantakan karena anak-anak baru pada bangun tidur siang gitu ya. Nah, ini sore harinya baru saya beresin karena mereka pada mandi gitu ya. Jadi saya beresin dulu mumpung mereka pada mandi. Nah, nanti saya setelah mereka mandi baru saya mandi gitu ya. Jadi kalau saya bersih-bersih kamar sore hari menjelang mau mau maghrib gitu ya. Jadi kalau udah bersih gitu tidur malamnya udah bersih gitu ya. Kalau nanti pagi bangun pagi gitu dibersihin sama aja ya, nanti siangnya juga udah berantakan lagi. Biasa ya anak-anak saya itu kalau main itu semua diberantakin ya, ke kamar ya, ke tempat ruang TV itu ya, semua diberantakin gitu ya. Namanya juga anak-anak ya, mainnya nggak kemana-mana, hanya di rumah aja. Jadi ya udah gitu, mainnya selalu berantakin begitu mainannya, segala macam lah dimainin gitu, apa yang bisa dijadikan mainan dimainin gitu sama mereka. Apalagi kalau anak saya yang kecil itu ya, si adek suka kali gitu kalau udah di tempat tidur itu selalu lompat-lompat gitu ya, kayak trampolin gitu dibikinnya. Tempat tidur ini ya, di kasur gitu selalu lompat-lompat. Kalau udah masuk ke kamar gitu selalu lompat-lompat. Atau anak saya yang begitu aja ya? Apakah anak-anak bunda-bunda dan mam sekalian begitu ya, yang punya anak kecil pasti ngerasain juga ya, atau cuman anak saya saja yang begitu? Tapi kalau udah anaknya pada gede-gede gitu ya, udah bisa dibilangin gitu ya. Kalau anak saya yang kecil gitu masih susah lah ya dibilangin. Nanti kalau dibilangin ya dibikin lagi gitu. Tapi kalau anak saya yang besar, dia udah ngerti gitu ya, udah nggak mau lagi yang main lompat-lompatan gitu, karena udah gede juga ya, udah kelas 4 SD. Nah, ini saya lagi buka-buka sarung bantal dan sarung gulingnya mau saya ganti juga. Nah, itu spraynya udah saya pasang yang baru gitu ya. Yang tadi yang lama udah saya lepasin gitu. Jadi kalau saya ganti spray seminggu sekali ya, kalau belum terlalu kotor gitu ya, memang kalau seminggu. Tapi udah nggak enak aja gitu ya dipakai gitu, maksudnya kalau ditidurin gitu udah nggak enak ya kalau udah yang semingguan kayak gitu. Apalagi anak saya sering main-main di tempat tidur sini, sering lompat-lompat gitu ya, kakinya kotor entah nginjek-nginjek dari mana gitu, nanti naik tempat tidur gitu kan, udah
kotor gitu, nggak enak gitu ya kalau udah seminggu nggak diganti spraynya. Nah ini tempat tidur saya seperti biasa masih yang lesehan karena pindah ke sini gitu, tempat tidurnya nggak dibawa gitu ya, cuman kasurnya aja yang dibawa. Jadi kalau kemarin dulu saya masih tinggal di Medan, pakai tempat tidur gitu ya, ada tempat tidurnya. Tapi pas pindah ke sini udah nggak dibawa tempat tidurnya gitu ya, ribet. Jadi bawanya kasur aja gitu. Dan punya anak kecil gitu ya, waktu habis ngelahirin bayi gitu kan, enaknya kalau punya tempat tidur yang lesehan gini ya, nggak takut kalau anak kita itu jatuh nanti guling-guling gitu kan kalau kita pakai tempat tidur gitu. Nah selesai tadi di bagian atas itu ya, di kasur yang besar, saya bersihin lagi di bagian sini. Jadi Pak Sud tidurnya di sini gitu ya, pisah-pisah. Anak-anak tidur di atas, Pak Sud tidur sini, saya tidur agak di sebelah sininya gitu ya. Tadinya saya tidur di atas bareng anak-anak, tapi udah kesempitan gitu ya, udah tambah gede gitu anak-anak, jadi tambah sempit gitu ya. Jadi ya udah saya memutuskan untuk tidur di bawah aja gitu ya, biar mereka pun nggak terlalu sempit gitu ya, leluasa gitu tidurnya gitu. Nah selesai tadi yang beresin sebelah sana, lanjut di ini sebelah sini saya mau beresin lagi, mau lipet-lipet selimut gitu. Selimutnya ini pun nggak seminggu sekali juga sih saya cuci, kadang sebulan sekali saya cuci ya, karena selimut ini tebel gitu ya, dan kadang dipakai kadang enggak gitu ya. Kalau harinya panas gitu, walaupun pakai AC gitu, kita kadang anak-anak nggak mau diselimutin gitu. Kalau anak-anak saya ini memang nggak mau diselimutin, dari bayi mereka nggak mau diselimutin gitu ya. Terkadang kalau mereka udah tidur gitu kan, kita selimutin gitu pas waktu udah tidur ya, mereka tendang-tendang lagi gitu selimutnya gitu. Nggak suka mereka diselimutin mulai dari bayi. Tapi kalau saya sih suka ya pakai selimut, apalagi cuaca dingin gitu ya. Kalau Pak Su juga nggak terlalu suka sih pakai selimut gitu ya, karena ngikut jadi ke anak-anak saya, karena Pak Su nggak suka pakai selimut. Nah ini masih saya ganti-ganti lagi ya ininya, sarung bantal dan sarung gulinnya. Dan itu kelihatan ya udah pada kempes-kempes gitu guling dan bantal saya gitu ya. Jadi nanti rencananya kalau ada waktu nanti saya mau bantalnya mau saya iniin aja, saya satu-satuin aja gitu ya, guling dan bantalnya gitu, biar kelihatan padat gitu ya. Nah itu kan kelihatan kempes gitu kan, udah nggak enak lagi dipakai gitu ya. Apalagi kalau saya sukanya itu bantal yang tinggi gitu. Jadi kalau bantal yang kempes-kempes gini saya pakainya 2 gitu ya, supaya tinggi. Kalau bantal yang udah yang tebel gitu ya, enak gitu ya makainya, cukup 1 aja udah enak gitu. Kalau saya pakai bantal yang kempes gini nggak enak tidurnya, terasa pusing gitu kepala saya kalau pakai bantal yang rendah gitu maksudnya. Jadi beberapa hari di sini cuacanya panas gitu ya, jadi cocok lah ya saya ganti spray gini, besok dicuci langsung kering gitu pastinya ya. Kalau spray ini kan tipis gitu ya, cuman karena lebarnya aja gitu. Kalau hari hujan gitu ya, kalau musim hujan maksudnya, saya pending dulu nih kalau untuk mau ganti-ganti spray, ganti-ganti yang lainnya lah gitu. Takutnya nggak kering gitu, bau dia gitu ya, walaupun nanti dijemur esok hariannya gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi nggak kering kalau kena sinar matahari langsung gitu lebih enak ya keringnya kalau menurut saya, walaupun udah kering dari mesin cucinya gitu. Nah ini udah selesai di bagian sana. Untuk ini bantal yang kecil-kecil ini, bantal anak-anak saya waktu bayi gitu ya, jadi mereka masih suka gitu pakainya.
apalagi anak saya yang kecil itu ya, masih suka pakai yang kecil-kecil gini gitu. Kalau dipakai bantal yang besar dia nggak mau, dia sukanya pakai yang kecil-kecil begini, makanya masih saya pakai gitu ya, belum saya simpen gitu. Dan gulingnya juga ada 2 yang kecil-kecil gini, masih dipakai juga sama dia. Nah udah selesai di bagian sini, lanjut saya mau lipat-lipat ininya ya, selimut. Di bagian sini saya tidur di bawah sini ya. Nah setiap hari setelah mau saya bersihin gitu kamarnya, saya lipat lagi gitu ininya, kasurnya. Kalau kasur saya yang di bawah sini biar agak nggak terlalu sumpek gitu ya, kalau dibentang-bentang gini semua kasurnya gitu. Nantilah ya kalau ada rezeki nanti kita mau beli kasur lagi yang gede gitu, yang 6 kaki, biar satu kamar ini ada 2 kasur yang gede gitu ya, biar nggak pisah-pisah tidurnya, saya di sini, Pak Su di sana gitu, anak-anak di atas gitu ya. Jadi nanti kalau ada rezeki nanti mau dibeli kasur lagi yang nggak pun yang 6 kaki yang besar gini ya, cukuplah untuk saya dan Pak Su berdua gitu ya tidurnya gitu, biar nggak misah-misah gitu. Nah ini lanjut lagi saya lipat-lipat. Untuk spraynya saya hanya alasin aja dengan kayak kain-kain selimut gini ya, biar biar nggak langsung ke kasur lipatnya ini. Nah udah selesai saya beres-beresin di kasur-kasurnya. Ini mau saya bawa ke belakang dulu ya untuk spray kotornya tadi. Nah lanjut saya mau sapu-sapu dulu ya, tadi udah dibersihin bagian kasur-kasurnya, udah diganti-ganti juga spraynya. Nah saya mau sapu-sapu dulu biar debu-debunya itu pada nggak di kamar pada nempel gitu. Nah setelah nanti saya sapu-sapu tipis-tipis gini aja ya, nanti mau saya pel juga biar sekalian gitu bersihnya ya, habis disapu gitu lanjut saya pel sekalian ya, kalau udah bersih ya bersih semuanya gitu ya. Nah ini saya pel dulu ya, udah saya sapu tadi lanjut saya pel. Nah ini ngepelnya cuma di kamar ini aja ya, kalau untuk di luar, di bagian luar situ nggak saya pel lagi karena tadi pagi udah saya pel gitu ya. Nah ini untuk kamarnya pun tadi pagi sebenarnya sudah saya pel juga gitu ya, tapi ini karena baru dibersihin gitu saya pel lagi. Nah ini udah selesai semuanya ya. Nah kalau udah rapi dan bersih gini, tidur malam pun nanti jadi lebih nyenyak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan nantikan video saya selanjutnya. Dah.